Nurmata Aisyah dengan NIM 2109285 dari kelompok 6 manajemen yang akan mempresentasikan tugas kelompok saya mengenai permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan PR atau Public Relation. Yang kedua, mengelola komplain pelanggan. Yang ketiga, mengelola krisis. Yang pertama ada permasalahan yang ditemukan dalam permasalahan yang sering ditemui dalam kegiatan public relation. Yang pertama yaitu pola koordinasi humas dengan bagian lain tidak terjalin dengan baik sehingga menyebabkan tidak terintegrasinya kegiatan humas dengan bagian lain. Struktur suatu kelembagaan yang belum berarti karena tidak dianggap memiliki peran penting. Ada beberapa lembaga yang masih kurang paham mengenai pekerjaan sebuah humas sehingga dalam lembaga tersebut humas tidak dianggap terlalu penting. Yang ketiga yaitu SDM humas yang tidak profesional atau penempatannya tidak semas, tidak dapat menjalani tugasnya dengan baik. Yang keempat yaitu kurangnya dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur di bidang humas, sehingga humas kurang informasi dan teknologi. Yang kelima yaitu akses dan kewenangan humas yang terbatas, sehingga tidak bisa mengembangkan kreasi sendiri. Yang keenam, kurangnya komitmen dari pimpinan organisasi, sehingga fungsi humas tidak dapat berjalannya ruang gerak yang diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mengelola komplain pelanggan. Yang pertama ada visibility, yaitu perusahaan tersebut harus memiliki dan menyiapkan jalur komplain seperti atau bagian lain yang berinteraksi dengan pelanggan melalui telepon, website, atau tempat atau lain sebagainya, supaya pelanggan bisa menghubungi langsung tanpa melalui pihak lain. Yang kedua ada accessibility, yaitu perusahaan harus bisa dengan mudah dan cepat dalam mengakses jalur komplain. Selanjutnya ada perusahaan dalam merespon komplain pelanggan yang masuk dengan baik dan cepat. Selanjutnya ada fairness dan objektif, di mana perusahaan harus bisa membuat langkah-langkah untuk menindaklanjuti. Ada customer focus approach, di mana aktivitas, prosedur, sikap, dan perilaku dalam menangani komplain pelanggan dan semua keterlibatan pihak perusahaan. Selanjutnya ada continuous improvement, yang mana perusahaan menjadikan semua komplain pelanggan sebagai sumber perbaikan untuk menjadi pengalaman di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu mengelola krisis. Nah, di sini krisis merupakan setiap peristiwa yang sedang terjadi, adil, dan berbahaya yang memengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Nah, hal ini ada beberapa cara mengelola krisis. Yang pertama yaitu mengidentifikasi krisis dengan melakukan penelitian yang bisa saja bersifat informal dan cepat. Di mana jika perusahaan tersebut memerlukan penanganan cepat pada sebuah krisis secara informal dan juga cepat. Kemudian analisis krisis melalui data dan informasi yang telah dikumpulkan, kemudian diolah secara menyeluruh. Selanjutnya ada isolasi krisis, agar krisis yang dianggap sebagai sebuah penyakit yang harus diisolasi agar krisis tersebut tidak menyebar luas dan merusak bagian lainnya. Yang keempat ada pilihan strategi. Hal ini dilakukan untuk memilih strategi mana yang akan digunakan untuk mengatasi krisis tersebut. Selanjutnya ada program pengendalian, yaitu Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.